Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 PCOK kelas 12-6. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elvina Ulianin, absen 4. Saya Nora Putri Anissa, absen 21. Saya Fahri Muhammad, absen 12. Saya Romi Dwi Aksa, absen 34. Saya Najla Ali Syakira, nomor urut 23. Dan teman kami Rizky Fauzan yang sedang tidak hadir kali ini. Absennya saya lupa. Absen 33. Dan di sini dan kelompok kami ingin menjelaskan tentang penyakit menular, yaitu HIV atau AIDS. Selamat menyaksikan. Pengertian dari HIV dan AIDS. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang merusak sel-sel sistem kekebalan tubuh yang berguna untuk melindungi tubuh dari serangan penyakit. Jika sel-sel tersebut rusak dan jumlahnya berkurang, maka daya tahan tubuh akan melemah dan penderitanya mudah terkena infeksi dan penyakit lainnya. Jika tidak ditangani dengan tepat, HIV dapat berkembang menjadi AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome dalam waktu sekitar 10 tahun. AIDS merupakan stadium akhir dan paling serius dari infeksi HIV, yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang melemah dan tidak mampu melawan infeksi lagi. Infeksi HIV merupakan penyakit seumur hidup, sehingga dengan kata lain HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode untuk pengobatannya, tetapi terdapat metode yang dapat memperlambat infeksi tersebut sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dari penderitanya. Tingkat HIV dan AIDS di Indonesia berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sampai tahun 2023 tercatat ada sebanyak 57.299 orang positif HIV dari 6.142.136 jiwa yang dites HIV. Presentase kasus HIV tertinggi dilaporkan terjadi pada kelompok usia 25-49 tahun sekitar 64%, yang diikuti dengan kelompok usia 20-24 tahun sekitar 18,1%. Nah, HIV ini disebabkan oleh infeksi Human Immunodeficiency Virus, yang dimana virus ini tuh menyerang dan menghancurkan salah satu jenis sel darah putih yang berperan penting dalam melawan berbagai penyakit. Ketika sel darah putih ini semakin sedikit, sistem kekebalan tubuh tuh akan melemah dan kesulitan untuk melawan penyakit. Seseorang dapat terinfeksi Human Immunodeficiency Virus ini tuh melalui beberapa cara, seperti hubungan seksual baik melalui vaginal, anus, atau mulut tanpa pengaman dengan penderita HIV, lalu penggunaan jarum suntik yang tidak steril secara bergantian, transfusi darah yang terkontaminasi HIV, kehamilan persalinan atau menyusui pada ibu yang positif HIV kepada bayinya, yang dapat menularkan juga kepada bayinya. Lalu, HIV dan AIDS ini tuh dapat terjadi pada siapa saja. Beberapa perilaku atau kondisi yang dapat meningkatkan risiko individu tersebut tertular penyakit menular seperti seksual ini tuh seperti memiliki pasangan seksual lebih dari satu, berhubungan intim baik melalui vagina, anus, atau mulut tanpa mengenakan kondom, menderita penyakit menular seksual lainnya seperti sifilis, chlamydia, atau gonorrea, berbagi jarum suntik pada pengguna obat-obatan terlarang, menerima transfusi darah atau transplantasi organ dari pendonor yang terinfeksi HIV, lalu menjalankan prosedur medis dengan alat yang tidak steril, bekerja sebagai tenaga kerja kesehatan yang melibatkan kontak langsung dengan cairan tubuh manusia. Oke, selanjutnya ada gejala HIV atau AIDS. Nah, gejala HIV sendiri ini jika tertular atau terinfeksi oleh seseorang itu tidak akan memiliki gejala pada beberapa minggu pertama. HIV sendiri itu memiliki dua tahapan. Yang pertama itu ada stadium awal dan stadium lanjutan. Ciri-ciri dari HIV stadium awal sendiri itu berupa flu yang berlangsung dalam hitungan hari atau minggu, dan ada keluhan lain yang umum terjadi termasuk demam, batuk-batuk, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, sakit tenggorokan, sariawan yang terasa sakit, pembengkakan kelenjar getah bening, terutama di leher. Lalu ada diare dan keringat pada malam hari. Nah, ketika virus HIV ini makin berkembang biak pada tubuh seseorang, dia akan menghancurkan sel-sel sistem kekebalan tubuh, dan keluhan di atas ini bisa bertahan sampai jangka panjang atau kronis. Jika tidak diobati sendiri, HIV ini bisa berkembang menjadi AIDS dalam kurun waktu sekitar 8 sampai 10 tahun. Selanjutnya ada gejala HIV stadium lanjut, meliputi berkeringat terus-menerus, lalu demam berulang, menggigil, diare kronis, bercak putih atau luka yang terus-menerus muncul di lidah atau mulut,
sering kelelahan, tubuh terasa lemas, lalu berat badan turun drastis, dan ruam atau benjolan di kulit. Nah, jika kalian memiliki gejala-gejala seperti yang sudah disebutkan, segera periksakan diri kalian ke dokter atau ke rumah sakit terdekat. Nantinya akan dilakukan berbagai jenis tes screening untuk memastikan lebih lanjut. Di antaranya adalah tes antibodi HIV, tes kombinasi antigen-antibodi, dan tes asam nukleat. Nah, jika nantinya kalian mendapatkan hasil positif HIV, dokter akan menyarankan pemeriksaan lebih lanjut. Di antaranya adalah tes viral load atau tes RNA HIV yang digunakan untuk mengukur jumlah virus HIV di dalam tubuh. Kemudian ada tes CD4 atau CD4 yang digunakan untuk menilai jumlah CD4 yang digunakan sebagai indikator kekebalan tubuh. Nah, yang terakhir ada tes resistensi obat. Nah, ini digunakan untuk menentukan apa jenis virus yang menyebabkan infeksi ini kebal terhadap obat-obat tertentu. Nah, jika sudah, maka akan dilakukan tahap pengobatan HIV/AIDS. Ya, selanjutnya tuh ada pengobatan dari penyakit menular HIV. Sebenarnya tuh penyakit menular HIV itu tidak ada obatnya ya, tetapi bisa dicegah dengan cara pemberian antiretroviral atau ARV. Kelompok obat ini tidak menghilangkan virus, tetapi menekan perkembangan HIV sehingga sistem imun itu tetap terjaga. Jadi kayak virusnya itu tertekan untuk tidak berkembang lebih banyak lagi. Selanjutnya ada komplikasi HIV. Komplikasi HIV ini jika tidak ada obatnya atau tidak diterapi, HIV ini menyebabkan komplikasi yang sangat serius. Bisa melemahkan daya tahan tubuh seperti TBC, kanker tertentu seperti limfoma, sarkoma kopis, kanker anus, kanker mulut atau kanker serviks. Terus ada juga kandidiasis dan banyak lagi dari komplikasi penyakit menular HIV itu. Ada cara efektif untuk mencegah penularan HIV dan atau AIDS yang dikenal sebagai konsep ABCDE. A adalah abstinence, yaitu menghindari melakukan hubungan seksual dengan orang lain sebelum menikah. B adalah be faithful, tidak melakukan hubungan seksual dengan orang lain selain partner kita sendiri. C adalah condom, yaitu menggunakan kondom di saat melakukan hubungan seksual. Pastikan kondomnya itu yang bersih dan baru. D. Drug no, menghindari penggunaan narkoba, terutama narkoba suntik. Dan terakhir I. Education, yaitu mendidik diri mengenai penyakit HIV, pencegahannya, gejalanya, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari HIV dan AIDS adalah penyakit yang menular yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan dapat berdampak serius jika tidak ditangani. Penularan dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang bersama, serta dari ibu ke anak. Meskipun belum disembuhkan, HIV dapat dikendalikan dan pengobatan sehingga penderitanya dapat tetap hidup sehat. Oleh karena itu, pencegahan, edukasi, dan menghilangkan stigma negatif terhadap orang dengan HIV atau AIDS sangat penting untuk menekan penyebaran HIV dan AIDS. Sekian video dari kami mengenai penjelasan penyakit HIV dan AIDS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.